Hi guys, how are you? My name is Jeffrey Justin and welcome back to Just Share, tempat di mana aku memuridkan Anda secara online, tempat di mana aku mencurahkan isi hatiku dan rema yang aku dapat daripada Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah tema yang judulnya adalah mau sukses. Saya percaya setiap orang di tempat ini yang nonton dari YouTube atau mungkin dari Instagram, dari sosial media manapun, nggak ada satupun orang yang nggak pengen sukses. Apalagi saya juga rindu banget untuk menjadi sukses. Malah, dulu saya punya sebuah cita-cita yang lumayan ngawur. Saya pengen bisa belanja tanpa lihat price tag. Siapa di sini juga yang punya cita-cita yang sama? Angkat tangan. Saya pengen semua orang kenal nama belakang saya, Justin. Oh, anaknya Pak Justin. Oh, saudaranya Justin. Saya rindu untuk seperti itu. I've been dreaming to become a successful person. Tapi hari ini kita akan lihat sukses secara Alkitabiah seperti apa. So let's study together and stay tuned. Oke, saya mulai dengan memberikan sebuah ayat untuk Anda. Hari ini ayatnya cuma satu kok, simple. Kita baca Amsal 13 ayat 20. Dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Katakan amin. Saya ingat ketika saya kuliah, ada seorang teman saya yang sangat dekat dengan saya. Dan suatu hari, saya diberikan kesempatan untuk nginep di tempat dia. Ini adalah pertama kali saya masuk ke dalam rumahnya dan nginep di tempat dia. Setelah saya masuk ke kamarnya, saya lumayan kaget. Karena biasa kalau di rumah mungkin anak-anak masih muda, masih zaman kuliah, itu pasti adanya poster, bener ya? Kasih mungkin poster dari grup band favorit Anda, atau mungkin poster dari aktor favorit kita gitu. Tapi ini enggak, seperti ada notes-notes yang saya lihat. Kemudian saya dekati, dan saya lihat, oh iya, ternyata notes-nya adalah sesuatu yang sangat mencengangkan saya, dan saya nggak bisa lupakan sampai hari ini. Notes-nya adalah isi nama-nama orang yang sudah sukses. Saya kaget, ngapain dia tulis nama orang yang sudah sukses dan dia tempelkan di dindingnya? Kalau misalnya saya mungkin zaman itu poster FC, Meteor Garden, atau Westlife, ketahuan umur saya berapa. Tapi intinya saya pasti akan tempel sesuatu yang meaningful to me, yang saya pengen menjadi seperti mereka. Tapi teman saya ini nempelin nama orang-orang yang sudah sukses secara finansial. Terus di bawahnya juga tertulis dalam notes itu. Jadi bukan wallpaper, tapi notes dalam kamarnya. Ditulis, umur 20, saya sudah harus bisa kenalan dengan pengusaha A. Wow. Umur 21, saya sudah harus bisa bergaul karib dengan Bapak B. Kemudian selanjutnya sama, di umur berapa dia punya visi, dia punya misi, dia punya goalnya dalam kehidupannya, yaitu untuk bergaul karib dengan orang-orang yang sudah sukses, yang pastinya beberapa jauh umurnya melebihi saya dan juga teman saya. Dan untuk anak-anak seusia kami ketika itu, it's not fun, bener nggak? Saya pengennya apa? Main basket. Saya pengennya mungkin hobinya martial arts, bolos kuliah, main warnet gitu, main game. Tapi kenapa teman saya kok bisa pikirannya terpaku pada orang-orang yang sudah sukses? Menurut saya ini agak aneh. Apakah jangan-jangan teman saya punya kelainan? Jadi bukan poster yang ditempelkan dalam kamarnya, tapi notes yang berisi goals dalam kehidupannya. Dan goals-nya bukan untuk menjadi kaya, teman-teman, tapi untuk berteman dengan orang yang sudah sukses. Aneh ya? Kok bisa goal-nya bukan untuk menjadi sukses, tapi berteman dengan orang-orang yang sukses? Apa dia nggak iri hati? Karena kok jujur jadi saya nggak mau berteman dengan orang yang jauh lebih sukses dari saya. Kan saya jadi depresi, jadi iri, jadi dengki, jadi merasa minder bergaul dengan mereka. Bener ya, pasti ada di antara teman-teman yang merasakan seperti itu. Saya pun sama. Kalau bisa gaul dengan yang selevel saja lah, yang kaum rebahan, #fix no debat, ya sih, yang santai saja kehidupannya, yang main game aja, yang nggak usah peduli hari esok lah, santai. Kesusahan sehari cukuplah sehari, bukan? Ya, pakai Alkitab untuk membenarkan lagi. Tapi saya sangat terheran-heran dengan teman saya ini. Kemudian saya kulik lebih lanjut lagi. Akhirnya sekarang, setelah berumur, let's say 30 tahunan, saya baru mengerti arti dan juga pentingnya pergaulan. Pengetahuan itu penting banget. Untuk menjadi orang yang sukses, pengetahuan itu sangat penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah pergaulan. Do you want to know
your future, show me your friends, and I will tell you your future. Mau sukses, kita harus bijak. Mau bijak, harus berteman dengan orang yang bijak. Atau harus bijak dalam memilih pertemanan. Again, ini disclaimer. Saya mau katakan bahwa kita harus berteman sama siapapun. Kita harus berteman dengan mungkin orang yang berdosa sekalipun, karena memang kita pun orang berdosa. Kita harus berteman tidak peduli jabatan mereka siapa, penghasilan mereka apa. Kita nggak boleh pedulikan itu. Kita harus berteman tanpa pamrih. Apalagi kita adalah seorang brand ambasadornya Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya? That's why kita harus baik sama siapapun. We have to be kind to every people, to everyone. Tapi kalau untuk bergaul, Anda harus pilih dan Anda harus pilah. Perhatikan bedanya. Kalau hanya berteman, Anda harus berteman sama siapapun. Karena Tuhan Yesus pun datang ke dunia bukan untuk orang yang sudah suci hidupnya, tapi untuk orang-orang yang berdosa, untuk domba yang tersesat, seperti Anda dan saya. Tuhan Yesus datang untuk itu. Tapi kalau bergaul, perhatikan. Pergaulan kita harus dengan orang-orang yang bijak, agar kita bisa ikutan menjadi bijak. Bukan dengan orang-orang yang bebal, yang membuat hidup kita menjadi semakin malang. Tapi again, kalau soal pertemanan, bahkan dengan kriminal sekalipun, kita harus baik, kita harus berteman dengan mereka. Karena everybody deserves a second chance. Tapi kalau untuk urusan pergaulan, please be very careful dengan siapa Anda bergaul. Bergaulah dengan 5 wanita yang bijaksana, bukan dengan 5 wanita yang bodoh. Bergaulah dengan mereka yang saling menegur Anda, yang saling mendoakan, yang mungkin bisa menangis dan tertawa bersama dengan Anda, yang berani untuk saling mendewasakan. Firman Tuhan juga berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bergaulah dengan orang-orang yang berani menajamkan Anda. Memang menajamkan itu pasti sakit, nggak nyaman, karena diasah terus. Dengan mungkin perdebatan yang baik, dengan mungkin teguran-teguran yang memang tuh baik bagi kita, tapi di dalam daging kita tuh nggak enak. Bergaul dengan orang-orang yang demikian. Dan saya bisa jamin orang-orang tersebut Anda bisa dapatkan di dalam rumah Tuhan. Bukan di klub, atau di lounge, atau di diskotik, atau di mall, atau dimanapun. Tapi di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan Anda bisa temukan orang-orang seperti ini. Dan manusia tuh punya tendensi untuk menghindari sesuatu yang dia nggak ngerti, atau yang dia nggak sukai. Kalau saya merasa orang tersebut sudah terlalu sukses, sudah terlalu hebat, saya cenderung untuk minder. Betul atau betul? Saya cenderung untuk, nggak mau lah, saya nggak mau gaul dengan dia. Walaupun orang tersebut sangat welcome. Tapi kita nggak mau. Kita lebih pengen bergaul dengan sesuatu yang kita mengerti. Yang kalau kita nggak ngerti, kita nggak mau dekat-dekat. Kita nggak mau belajar sesuatu yang baru. Kita nggak mau keluar dari comfort zone kita. Tapi untuk sesuatu yang kita ngerti, sesuatu yang memang sudah menerima kita apa adanya, walaupun itu tidak baik, kita mau tetap di sana, tetap bermain di lumpur dosa, tetap bermain di area safe atau comfort zone kita. Dan ada yang menarik, yaitu tentang 5 wanita bijaksana dan juga 5 wanita yang bodoh. Perhatikan teman-teman, apakah 5 wanita bijaksana tersebut terlahir bijaksana? I don't think so. Mereka tidak terlahir bijaksana, tapi mereka bergaul dengan orang-orang yang tepat, dengan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama dengan mereka. Begitu pula dengan 5 wanita yang bodoh. Apakah mereka terlahir bodoh, terlahir bebal? Enggak. Tapi mereka salah pergaulan. That's why sangat penting untuk kita bisa memperhatikan pergaulan kita, teman-teman. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk ini merusak kebiasaan yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Pergaulan yang baik akan merubah dan memperbaiki kebiasaan kita yang buruk. Dan untuk 5 wanita yang bijaksana dan juga 5 wanita yang bebal atau yang bodoh itu, menurut Anda mereka berada di desa yang sama atau enggak? Menurut saya, mereka berada di desa yang sama. Lalu, kenapa dan apa sebabnya yang satu bijaksana, yang satu enggak? Padahal mereka berada atau berasal dari tempat yang sama. Karena pergaulan mereka salah. Yang 5 nge-gang dengan yang 5, dan yang selanjutnya nge-gang dengan yang selanjutnya. That's why, pick your friendship wisely. Saya belum bijak, dan saya yakin ada beberapa di antara Anda pun yang belum bijak. That's why kita harus menyalipkan daging kita dan menarik diri kita walaupun nggak nyaman, walaupun tidak enak secara daging,
tapi kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Maka itu akan membuat kehidupan Anda lebih bijak lagi ke depannya. Poin terakhir, untuk Anda yang rindu untuk menjadi bijak, tidak cukup untuk berpengetahuan, Anda pun harus memiliki teman-teman yang bijak juga. Mulai sekarang, catat inner circle Anda. Catat teman-teman yang menjadi support system Anda. Apakah mereka termasuk golongan bijak? Atau jangan-jangan golongan bebal? Apakah mereka termasuk orang yang menyemangati Anda? Atau you have a toxic relationship? Let me pray for you. Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka yang menonton tayangan ini, aku perkatakan mulai saat ini Engkau akan kirimkan teman-teman terbaik, bahkan saudara-saudara seiman yang sangat menyayangi mereka, yang mau untuk mementori mereka, memimpin mereka untuk mengenal jalan-jalanmu, untuk mengenal isi hatimu, dan juga mungkin study Bible bareng, berdoa bareng, becomes a friends in faith. Aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar engkau menemukan 5 wanita bijaksana yang bukan berbicara tentang gender, tapi tentang pertemanan, friendship, dan juga brother and sisterhood. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau memang engkau saat ini belum bisa menemukan orang-orang tersebut, jadilah orang yang bijak terlebih dahulu, yang saling menguatkan orang-orang sekitar Anda, dan Tuhan akan promosikan kehidupan Anda. Percayalah, dengan teman-teman yang kuat, maka sukses pasti engkau dapati. Bukan berbicara tentang uang saja, tapi tentang friendship, bahkan lebih daripada itu. Ketika engkau punya banyak friendship, then you will be called blessed. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name I pray and I give thanks. Hallelujah. Amen. See you on the next episode of Just Share. God bless you.